A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar adik-adik mahasiswa-mahasiswi AKS kelas 3A, 3B dan 3C? Himbau tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan e-learning ini, tetap semangat untuk mengisi diskusi, bertanya, menjawab soal diskusi dari saya dan lain-lain. Jangan patah harang. Mudah-mudahan semuanya akan berakhir indah nanti. Pertama-tama yang saya sampaikan, adik-adik, saya berusaha membuat video penjelasan tentang materi kita ini untuk lebih istilahnya adik-adik AKS 3A, 3B dan 3C setidaknya bisa bertatap muka dengan saya walaupun tidak secara real time, tetapi adik-adik bisa mendengarkan penjelasan saya. Apabila penjelasan saya ini ada yang kurang tepat misalnya, silahkan dikomentari dan dikoreksi, dan terlebih dahulu saya mohon maaf. Langsung saja mungkin ke materi, karena saya lihat adik-adik sudah mulai bosan dengan keadaan ini ya. Tapi adik-adik semua jangan mau tergilas, karena memang suasana, situasi dan kondisi yang membuat kita. Jangan patah arang ya, sekali lagi tetap semangat, tetap ikuti materi-materi yang akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika seperti yang saya bilang tadi, memang ini masih belum cukup, silahkan kita diskusikan. Belum cukup juga, jangan lupa adik-adik untuk tetap mencari ilmu dari berbagai sumber. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang teori konsumsi Islami. Teori konsumsi Islami. Teori konsumsi Islami, konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya bagi hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi AKS 3A, 3B dan 3C, seperti kita ketahui kalau ada kurva nih, kurva X, kurva Y, maka kalau di kurvanya konsumsi tidak akan ada di titik nol. Artinya setiap manusia ingat ya, setiap manusia pasti butuh konsumsi walaupun tidak ada pendapatan ya. Tetapi dalam Islam ditekankan bahwa konsumsi itu gunanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi konsumsi itu bukan kita sehat, kita secara rohani kita sehat, tapi tujuan utamanya adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Esa. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah yang pertama untuk memaksimalkan maslahah kebaikan, bukan memaksimalkan kekuasaan. Kalau ini memang saya juga belum bisa mempraktekkan. Kalau Rasulullah SAW berkata, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Saya juga belum bisa melakukan ini. Adik bisa lihat sendiri dari postur badan saya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini pelan-pelan
agar jasmani dan rohani kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, nilai ekonomi tertinggi dalam ekonomi Islam adalah falah. Falah itu adalah, tahu artinya ya? Kalau dalam ekonomi artinya kesejahteraan. Kalau falah yang misalnya ada dalam azan, itu artinya kemenangan. Kemenangan itu kalau kita kebahagiaan dunia dan akhirat yang meliputi material, spiritual, individual, dan sosial. Jadi ada juga dalam berbagai kisah diceritakan dalam konsumsi, misalnya kita seorang yang miskin katakannya, untuk beribadah pun kita sering tidak khusyuk. Kenapa? Karena memikirkan perut yang satu jengkal ini yang belum mengkonsumsi apapun. Artinya semangat untuk ibadahnya itu berkurang gitu. Kenapa? Jasmaninya tidak tercukupi. Artinya apa? Nilai ekonomi tertinggi itu sejahtera dalam arti dunia akhirat material itu. Yang kedua baru spiritual. Misalnya kita tidak punya banyak utang, untuk makan 3 kali hari cukup, dan kita istilahnya dalam hal individual dan sosial, status sosial kita dalam masyarakat bukan harus tinggi, tapi kita dianggap lah kan, karena banyak sekarang bahwa dalam masyarakat, dalam suasana masyarakat yang miskin itu tidak dilirik misalnya. Jadi jangan salah ya, Islam itu mengajarkan supaya kita kaya. Terbukti dari tujuan dari nilai ekonomi tertinggi dalam ekonomi Islam adalah falah. Sejahtera apa? Dunia akhirat. Berupa apa? Material, spiritual, individual, dan sosial. Ya. Yang ketiga, falah adalah manfaat atau kebaikan yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan ditambah dengan berkah. Jadi semua kegiatan ekonomi kita dalam konsumsi tujuannya yang tadi kan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita kejar adalah berkah. Berkah ini susah untuk menafsirkan bagaimana berkah ini. Artinya berkah itu tidak bisa diungkapkan, misalnya kita konsumsi sesuatu, ini berkah, itu tidak begitu. Berkahnya gimana? Yang pertama, ataupun kita bisa melihat seorang itu mengkonsumsi sesuatu, makanan lah katakannya. Ya, yang pertama, dia mendapatkan uang untuk membeli makanan itu dari halal. Yang kedua, misalnya bahan mentah ya, kemudian diolah oleh bahkan istri ataupun seseorang di rumah kita, diolah dengan cara yang bersih, dengan peralatan yang kita memperolehnya juga dengan cara yang halal, dimasak. Kemudian setelah dimasak jadi nih makanan jadi, kemudian kita pun memakannya dengan berdoa dari diri kepada Allah, kita konsumsi sesuai yang tadi ya, berhenti sebelum kenyang, kita konsumsi sewajarnya, kenyangnya ya. Kalau kita masih bisa kenyangnya lah katakan ya. Kalau yang tadi kan Rasulullah yang harus perlahan kita tahu. Berkah itu setelah kita konsumsi itu, yang pertama beribadah pun kepada Allah Subhanahu wa taala semakin semangat beribadahnya semakin tinggi. Berkah yang kedua, apabila dimasak masakan ini kita merasa misalnya ada tetangga, ada siapa, kita perlu untuk berbagi kepada tetangga, ataupun kita lihat ataupun kita perhatikan di sekitar lingkungan kita ada yang kurang mampu, apakah mereka sudah makan malam ini, apakah belum, maka kita akan senantiasa mengantarkan makanan ini kepada mereka. Itu yang namanya berkah. Ya.
Jadi nggak hanya diungkapkan saja. Mudah-mudahan berkah ya. Memang ya betul doa itu. Tapi pada prakteknya kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat juga kepada manusia. Artinya hablum minallah baik, hablum minan nas baik. Hablum minallah baik, hablum minan nas baik. Jadi hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, hubungan horizontal kita dengan sesama manusia baik. Itu namanya berkah. Kalau selama itu belum, berarti bisa disimpulkan belum berkah. Nah, ini ada di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 87 dan 88, Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 ayat 28. Hadis juga mengatakan yang tadi yang saya sampaikan, makanlah sebelum lapar dan berbuka sebelumnya. Ini ini ya, dicatat nanti ayatnya di catatannya, dihafal kalau bisa dan difahami maknanya. Kemudian 3 prinsip dasar perilaku konsumsi menurut Chaudhry, yaitu yang pertama halal dan baik, halalam thayyiban. Kalau dalam doa itu kan, ya Allah berikanlah hamba rezeki yang halal lagi baik. Tapi sebenarnya ada tambahannya itu, ya Allah berikanlah hamba rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang banyak dan berkah. Gitu. Yang kedua, tidak berlebihan dan tidak boros. Nah, ini kalau dalam ayat Al-Quran, innal mubazzirina ikhwana syaitan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Sudah dipastikan tidak baik. Ketiga, secukupnya dan hemat. Hemat ini bukan pelit ya. Hemat itu ya kita kembalikan lagi secukupnya, bukan pelit. Ingat ya, makanan untuk 2 orang masa dibagi untuk 10 orang, itu namanya pelit. Makanan 10 orang ya sewajarnya untuk takaran untuk 10 orang. Tapi jangan berlebihan juga. Makanan 10 orang disediakan porsi 20 orang. Nah, lanjut. Halal menurut syariat Islam, halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara pengolahannya. Ya, tadi yang saya sebutkan waktu memasak tadi. Jadi kehalalan itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama dengan siapa? Saya sebagai suami. Tanggung jawab saya adalah mencari rezeki yang halal. Oke? Yang kedua, saya bawa makanan, saya bawa uang ini ke rumah. Istri membelanjakannya dengan belanja zat-zat yang halal, lauk, sayur dan lain yang halal. Cara mengolahnya pun halal, misalnya ayam dibersihkan darahnya, dibersihkan sebersih mungkin sampai nggak ada darah, karena darah itu haram, ya kan? Kita kan sebagai suami terkadang misalnya tidak melihat bagaimana pengolahannya, ternyata ada darahnya misalnya. Ternyata ada darahnya itu kan kita nggak sadar, kita enak aja makannya. Jadi itu tanggung jawab bersama. Terus pelarangan yang haram dalam Islam yaitu haram karena zatnya, haram karena prosesnya. Islam mengharam haram karena zatnya, haram karena prosesnya. Seperti misalnya kita menyembelih ayam tapi tidak dengan membaca bismillah. Halal nggak itu? Haram. Tapi coba ini bisa menjadi soal diskusi yang menarik. Coba adik-adik dibayangkan dulu ya, bagaimanakah rasa ayam yang disembelih dengan membaca bismillah dengan rasa ayam yang disembelih tidak membaca bismillah. Mari kita sama-sama digulai, ya. Coba adik pikir-pikirkan dulu, nanti di salah satu kelas 3A, 3B, dan 3C saya akan tanya. Kemudian Islam mengharamkan setiap konsumsi atau transaksi karena 3 hal. Yang pertama, konsumsi atau perbuatan maupun transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan.
tidak boleh konsumsi atau perbuatan maupun transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan. Misalnya apa ya, kalau konsumsi, misalnya katakanlah kita mengkonsumsi sate seharga 15.000. Misal ya, kita transaksi itu dengan memaksa penjual sate, kita membayar cuma 5.000 dengan ancaman dan lain-lain. Itu kan tidak adil. Dia menjualnya harganya 15.000 dan pasarannya 15.000. Kita membayar 5.000 karena kita orang katakanlah preman atau apa, kita membayarnya 5.000 porsi dengan 15.000. Kita konsumsi kenyang, tapi haram dalam Islam. Yang kedua, konsumsi atau transaksi yang melanggar prinsip saling ridho, yang tadi sama contohnya. Penjual sate pasti nggak ridho dong. Modal dia, hitung-hitungan dia harusnya mendapatkan 15.000, sementara kita bayar 5.000. Yang terakhir, konsumsi perbuatan atau transaksi yang merusak harkat manusia atau alam semesta. Apa contohnya ini ya? Misalnya kita mengkonsumsi, kalau harkat manusia, merusak harkat manusia, sesuatu barang yang kita curi, itu secara tidak langsung merusak harkat manusia. Kenapa? Perbuatan kita itu adalah cara memperolehnya udah berdosa. Ataupun alam semesta kita rusak, misalnya katakan apa ya contohnya? Kita membabat hutan, misalnya kan, membabat hutan demi untuk memperoleh keuntungan. Kemudian kita keuntungan ini digunakan untuk konsumsi ataupun untuk membeli makanan ataupun sesuatu yang kita konsumsi. Artinya cara memperolehnya lagi, kita merusak alam, kita membuat pabrik misalnya dan limbahnya kita buang ke sungai. Pabrik ini gunanya untuk memperoleh keuntungan, kemudian kita jadikan untuk keuntungannya kita jadikan menjadi uang sebagai untuk membeli konsumsi dalam keluarga kita. Jadi cara memperolehnya jangan sampai merusak harkat manusia dan alam semesta. Manfaat konsumsi, manfaat material, manfaat fisik, manfaat intelektual, manfaat lingkungan, manfaat secara intergenerasional dan antar generasional, yaitu adanya klaster yang bermanfaat untuk keturunan dan generasi yang akan datang. Jadi semua kelima-limanya ini harus diperhatikan. Secara material, secara fisik berguna enggak untuk kita. Secara intelektual menambah ini enggak untuk kita kita perlu konsumsi bahan-bahan yang mengandung sesuatu yang memicu otak kita agar lebih berkembang dan sehingga kita bisa lebih giat belajar untuk menjadi orang intelektual. Yang kedua, lingkungan, jangan sampai dirusak. Yang terakhir, kita harus memikirkan generasi di bawah kita. Generasi di bawah kita artinya yang lebih muda dari kita. Kedepannya, inti konsumsi seorang muslim, tingkat konsumsi seorang itu terutama muslim berdasarkan pada tingkat pendapatan dan keimanan. Semakin tinggi pendapatan dan keimanan seseorang, maka semakin tinggi pengeluaran untuk hal yang bernilai ibadah. Sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak akan banyak pertamanya, bahkan cenderung menurun. Ya, pendapatan kita makin tinggi karena iman kita bagus, maka konsumsi kita adalah pengeluaran kita adalah yang berkaitan dengan peningkatan ketakwaan terhadap Allah SWT. Sedangkan tadi yang katakan makan 3 kali sehari bisa aja lebih dikit, karena kan coba deh kita lihat dari seorang ahli gizi gitu. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh badan kita, fisik kita sebagai manusia? Berapa sih kebutuhan kita dalam sehari misalnya? Apakah selama ini kita atau saya ini yang katakan gemuk gitu kan? Berarti kemungkinan besar ada yang berlebihan yang saya konsumsi.
ya kan? Jadi memang kalau seseorang muslim itu inti konsumsinya itu adalah makin tinggi keimanannya, makin tinggi pengeluarannya, tapi pengeluaran yang berpotensi untuk meningkatkan ketakwaannya terhadap Allah yang Maha Esa. Sedangkan untuk konsumsi makannya itu biasanya semakin sedikit. Jadi saya ceritakan ya, mungkin belum ke tingkat itu, belum, karena itu adalah tingkatan seorang katakan zuhud, artinya tidak terlalu mementingkan dunia ini, tapi sudah lebih mementingkan akhirat. Oke, lanjut ya. Fungsi kesejahteraan, maximizer, dan utilitas dalam Islam pandangan Al-Ghazali. Al-Ghazali udah tahu ya, namanya Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Lahir di Tus, seorang Mesir, sebuah kota kecil di Khorasan sekarang bernama Irak. Pada tahun 450 Hijriah. Beliau dijuluki Hujjatul Islam. Menurut Al-Ghazali, nah ini 5 tujuan maqasid syariah namanya. Yang pertama hifdzuddin. Yang pertama yang kita harus jaga dalam hidup kita ini adalah agama. Tidak ada yang lain. Yang pertama dan yang paling utama yang harus kita jaga dalam hidup kita ini adalah agama. Agama apa? Agama Islam. Bagaimana menjaganya? Jaga kebaikan-kebaikannya, jaga kemurniannya, jaga bahwa agama Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam, bukan bencana buat sekalian alam. Itu adik-adik harus diingat itu. Islam itu bukan bencana untuk sekalian alam, tapi rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Jadi Islam itu adalah rahmat itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, pengasih, penyayang, kasih dan sayang. Islam itu kasih dan sayang. Jadi jaga agama. Jangan ada di antara kita yang malah menistakan agama kita itu sendiri. Yang kedua, hifdzun nafs, jaga dirimu. Kalau dalam Al-Quran kan jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu. Dari apa? Bisa jadi dari konsumsi tadi. Kita jangan mengkonsumsi yang haram, alkohol, makanan-makanan yang sudah diharamkan oleh Allah SWT. Jaga. Yang ketiga, jaga keluarga atau keturunan. Hifdzun nasl, harus kita jaga. Yang keempat, jaga harta, hifdzul mal. Dan yang terakhir, hifdzul akal. Ini kelima ini wajib dijaga. 3 alasan Al-Ghazali mengapa seorang harus melakukan aktivitas ekonomi. Yang pertama, mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, mensejahterakan keluarga. 3, membantu orang lain. Ketiga-tiga ini seharusnya bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Tadi Islam itu tidak disarankan untuk menjadi miskin, tetapi untuk falah, sejahtera, bahagia, kaya secara material, secara spiritual, individual, dan sosial. Supaya apa? Bisa mencukupi kebutuhan hidup, bisa mensejahterakan keluarga, yang terakhir bisa membantu orang lain. Dan yang paling penting di antara ketiga ini, cakupan ketiganya adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Allah yang Maha. Al-Ghazali memandang manusia sebagai maximizer, selalu maksimal dan selalu lebih. Itu sifat dasar manusia, karena ada nafsu. Manusia senang mengumpulkan kekayaan dan kepemilikan yang bermacam ragam. Bila ia sudah memiliki 2 lembar emas, maka ya betul. Kenapa? Karena manusia memiliki aspirasi yang tinggi. Dia selalu berpikir bahwa kekayaan yang sekarang cukup, mungkin tidak akan terpuaskan atau mungkin akan hancur, sehingga ia membutuhkan kekayaan yang lebih. Dia berusaha untuk mengatasi ketakutan ini dengan lebih banyak lagi. Tapi ketakutan semacam ini tidak akan berakhir, bahkan bila ia memiliki semua harta di dunia. Manusia itu tidak akan pernah puas. Ketakutan manusia salah satunya adalah kehilangan hartanya. Itulah yang harus kita kikis seperti pesannya
Imam Al-Ghazali, harta itu ada di urutan keempat sebenarnya. Yang pertama agama kita dulu. Bukan berarti agama kita dulu yang kita jaga terus kita nggak kerja. Sholat aja lah Pak, puasa aja lah Pak, biar ini. Nggak juga, karena kelima-lima itu harus berkaitan. Terus budget constraint, kendala anggaran yang dimiliki oleh konsumen dalam melaksanakan penguasaan adalah anggaran dan harga barang dapat dilihat dari budget constraint. Letak budget constraint karena tingginya anggaran dan harga barang. Budget itu anggaran kita untuk melakukan konsumsi. Penggambaran budget constraint dalam Islam ialah manusia, dan 4 garis yang bentuk persegi panjang adalah ajalnya. Garis yang di luar ini adalah cita-cita, keinginan, lalu garis-garis yang vertikal adalah hambatan. Konsep kebutuhan dan keinginan, konsep need yang bersifat terbatas, dan warning bersifat limited. Sudah pernah kan saya ceritakan, needs, kebutuhan kita pasti terbatas, wants, keinginan tidak terbatas. Harusnya konsumsi dalam Islam itu berlandaskan needs, kebutuhan kita, bukan keinginan. Konsep kebutuhan, konsumsi yang sesuai kebutuhan atau hajat benar-benar dibutuhkan untuk itu secara wajar. Nah itulah kalau keinginan mubazir, boros, berlebihan. Kebutuhan, hajat kalau dalam Islam ya, yang bersifat daruriyatnya itu kebutuhan dasar, di mana apabila tidak dipenuhi maka kehidupan termasuk dalam kelompok fakir. Fakir itu kan kebutuhan dasar hidupnya itu tidak bisa dia cukupi, yang dinamakan fakir. Kalau miskin, kebutuhan dasar hidupnya bisa dia cukupi, tetapi katakan misalnya 3 kali sehari, dia cuma sekali sehari misalnya. Kalau yang miskin, kalau fakirnya sama sekali tidak bisa. Bisa dibaca ini ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konsumsi yaitu memenuhi kebutuhan diri sendiri, penuhi dulu daruriyat, pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, dan mereka yang memerlukan bantuan. Tidak boleh mengkonsumsi yang haram. Melakukan konsumsi idealnya itu antara batil dan mengungkap. Udah tadi ini ya, saya jelaskan. Teori Homo economicus dan Homo Islamicus dalam Islam. Manusia bukan Homo economicus, tapi Homo Islamicus. Homo Islamicus yaitu manusia ciptaan Allah yang harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan syariat Islam, termasuk perilaku konsumsi. Kalau Homo economicus kan segala cara dilakukan untuk memenuhi kegiatan ekonomi, bukan, harus sesuai dengan Islam, termasuk perilaku konsumsi juga. Homo economicus adalah sebutan orang awam terhadap mereka yang saya berorientasikan dan mendewakan profit, modal, dan hal-hal. Apapun caranya mereka harus profit, produktivitas, modal, dan lain-lain. Bukan itu ya tadi, kita Homo Islamicus. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Dapat kita simpulkan bahwa teori konsumsi dalam Islam itu, jadi konsumsi dalam Islam itu yang pertama, apapun yang kita konsumsi itu cara memperolehnya harus halal, pengolahannya harus halal. Dan kalau saya pikir kita mengkonsumsi itu harus berdasarkan needs, kebutuhan, bukan wants. Dan jangan lupa kita juga disuruh untuk maqasid syariah tadi ada 5: hifdzuddin, jaga agama; hifdzun nafs, jaga diri; hifdzun nasal, jaga keturunan; hifdzul mal, jaga harta; dan hifdzul akal, jaga akal. Artinya apapun kegiatan konsumsi kita itu, kita harus menjaga yang 5 tadi, dan kita harus benar-benar menjadi Homo Islamicus. Homo Islamicus adalah kita melakukan segala sesuatu
berdasarkan syariat Islam yang ataupun berdasarkan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Esa. Artinya kita melakukan konsumsi itu harus dengan yang melaksanakan yang disuruh Allah, sedangkan yang dilarang Allah tidak kita lakukan. Allahu a'lam. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.